Nah, musik lovers, barusan itu adalah video klip nasihat Bapak dari Fikri Rahmat yang sempat gua singgung barusan ya. Iya. Dirilis beberapa hari Sebelum bokap nih. sebelum bokap lu meninggal. Tuh padahal itu katanya digarap bareng-bareng bokap ya. Itu bisa diceritain nggak sih? Sebenarnya kenapa bisa begitu awalnya dulu lah ya. Awalnya itu di lingkungan gue banyak teman-teman yang komunikasinya khususnya laki-lakinya ya, laki-laki. Komunikasi anak cowok sama bokapnya itu komunikasinya nggak seru lah, nggak asik gitu. Sementara kebetulan gue asik banget. Gue sama bokap itu seperti sahabat, sama nyokap kayak pacar nih. Komunikasi kami di keluarga begitu. Jadi si anak laki-laki ini sama bokap dididik buat lu adalah sahabat gue dan lu adalah pacarnya nyokap lu gitu. Saya lu kekasih dia gitu. Jadi perlakukanlah ibu lu seperti orang yang lu cintain tiap hari. Nah sama bokap gue kayak sahabat. Dan disitu gue berpikir kenapa ya mereka nggak seasik gue ya gitu. Dan ternyata kebetulan alhamdulillah barakallahu fikum, gue yang memang beruntung aja gitu. Gue punya orang tua yang bisa segitu bersahabatnya. Nah kemudian posisi gue pun sudah jadi bapak no. Gue tuh seorang anak tapi juga sekaligus seorang bapak. Ketemulah kenapa masalahnya. Iya. Oh ternyata. Oh jadi pertanyaan lu selama ini pada akhirnya terjawab saat lu menjadi bapak tuh. Iya gitu. Maksudnya kayak kenapa sosok anak dan ayah iya, kenapa lu komunikasinya nggak seru? Iya. Karena ternyata ada ini nih yang kalian tidak saling memahami gitu. Apa itu Fik? Rasa khawatir dan rasa kecintaan terhadap anak itu memang kadang seringkali membuat kita menjadi orang yang menyebalkan no. Kayak satu ya, secara psikologis ini laki, punya gengsi, punya ego, punya rasa pengakuan yang tinggi, ingin diakuinya gitu. Itu otomatis akan lebih dominan terasa di sosok seorang bapak nih. Dan seringkali gue sendiri pun tanpa sadar kadang tidak bisa mengendalikan itu karena ada rasa gini, lu tuh anak gue. Lu belum lahir gila gue udah gitu kan. Bokap tuh bokap gue pun seperti itu. Nah, anak lelaki itu ya kita sama lah di sini, yang laki-laki kan pasti punya hasrat pengen nunjukin gue laki-laki, gue bisa gitu. Gue tuh nggak mau didikte terus gitu. Gue nggak mau gimana lu. Maksudnya kayak tanpa sadar bokap ngedidik gue kalau lu terus jadi mandiri, tapi tiap gue mandiri lu dikte. Oh iya lagi. Ya kan, jadi kayak tipikal sih orang kan? era kita tuh ya. Iya gitu, dan komunikasi itu menjadi crash karena ada gengsi di dalamnya. Ini nggak mau mengakui, yang ini mengakui karena terpaksa, karena mau nggak mau deh lu gue akuin karena lu bapak gue. Gitu. Nah, menjadi semakin keruhnya di saat porsi mulai terbentuk. Kayak bokap itu biasanya antagonisnya. Nyokap tuh protagonisnya nih, si orang baiknya. Bad cop, copnya. Kalau nyokap tuh dan secara refleks ya, secara natural, anak jatuh kalau ibu tuh kan apanya wah heboh gitu. Kalau bokap tuh makanya bangun, jangan cengeng, ayo berdiri lagi gitu. Terus kalau anak terpuruk, kalau ke nyokap tuh ya udah sabar apa gitu. Kalau ke bokap kan enggak. Oh, udah gitu doang, bapak juga dulu pernah kayak begitu, kok santai aja. Semua orang tuh ngelewatin. Di saat seorang bapak melakukan itu, gue baru sadar setelah gue jadi seorang bapak. Hati nangis no. Ngerti gak lo? Jadi gue tahu nih. Bokap tuh apa ya? Iya, gue tahu nih kalau gue sekeras ini resikonya lu sebel sama gue. Tapi kalau gue nggak sekeras ini, gue lembek kayak mak lu, terus lu yang mau ngedidik kuat siapa? Akhirnya ya udahlah, gue pilih diri gue lah yang menjadi si bad cop ya. Gak apa-apa resikonya lu sebel sama gue, tapi lu grow up dan selamat menjadi seorang lelaki yang dewasa, yang bertanggung jawab, yang punya harga diri gitu ya. Dan bokap menjadi seorang bapak itu bahkan nangis aja kalau bisa anak jangan lihat gitu. Iya. Karena tempat bertumbuh ya. Mindset psikologis di keluarga tuh namanya bapak adalah tempat bertumbuh. Makanya kan kalau kesana anak biasanya gini, bapak gue mah nggak bisa diandelin. Gitu. Nah, beberapa poin yang mungkin itu terjadi adalah di saat dia menjadi manusia seutuhnya itu terlihat. Iya lagi. Karena ada tuntutan nih tanpa sadar dari si anak, menuntut dari keluarga, entah mungkin istri juga menuntut, lu tuh kan pemimpin rumah tangga, ya lu harus kuat dong. Lu kan laki di sini, lu kan imamnya, lu harus. Jadi tuntutan itu emang itu konsekuensi status hidup ya. Emang jadi imam harus siap dengan itu. Gue melihat sisi sedih sekali menjadi seorang bapak ya. Dia siap untuk dibilang jahat. Dan dia saat nangis, dia cuma bisa nangis dalam kesendirian yang orang lain gak boleh lihat gitu. Pulang kerja capek, anak, bapak Api gitu. Kalau gak di rumah panggilnya Api gitu. Api, wah seru main, sama dulu capek banget gitu, pengen tidur gitu.
Belum kalau ada aduan yang apa segala macam gitu. Tadi anak lu jatuh tuh. Iya gitu. Rasa panik itu harus ditahan gitu karena untuk mendidik supaya anakku nggak cengeng. Laki nih anak ini. Beda kalau anak perempuan. Biasanya kalau bapak sama anak perempuan lebih akrab, lebih ya kayak first love-nya kan seorang anak wanita itu bapaknya gitu. Akhirnya berkembang, gue ngomong sama bokap, "Pak, temen gue tuh banyak yang gini. Dan masalah utama dari semuanya adalah komunikasi yang ingin disampaikan. Gue tuh pengen lu mandiri, tapi cara penyampaiannya, udah bangun, nggak usah cengeng." Nah, kalimat-kalimat ini menjadi masalah di antara mereka nih, Pak. Nah, bokap itu orangnya hobi nasihat. Bokap lo tuh? Iya, dia pengalaman hidupnya memang segudang asam garam. Wah, gila sih emang hidupnya, pengalamannya gila banget. Dan dengan pengalaman hidup yang segitu banyaknya, dengan karakter dia yang santai banget, ngerokok bareng sama temen gue, ngopi apa. Nah, dia tuh sering banget memberikan nasihat-nasihat. Akhirnya gue bilang, "Pak, nasihat lu gue kutip, gue rangkum, gue haluskan kalimatnya, gue jadiin lirik lagu. Judulnya Nasihat Bapak." Lu minta izin tuh? Gue bilang. Terus proses pemilihan list nasihat itu dia ikut? Ikut. Oh iya? Ikut. Nih lirik yang ini, nasihat lu yang ini, gue tulisnya begini. Ya yang secara generalnya lah gitu. Terus dia mengamini, oke. Dia ada di lirik terakhir yang janganlah kau bersedih hati, setidaknya aku di sini. Itu dia request. Anak gue kan gak cuma laki, ada ceweknya. Ini pesan buat anak cewek mana gitu. Nah, lahirlah lirik yang terakhir tuh gitu. Karena kalau bapak ke anak perempuannya, sini sama bapak, nggak usah takut ada bapak. Kalau biasanya anak bapak ke anak perempuan beda tuh sama laki. Lahirlah lirik itu. Oke, deal, rangkum, beres ya, beres. Video klip lu ikut ya? Iya. Oke, ikut. Ada tuh tadi di video klip ya? Di video klip ada yang terakhir tuh, yang memberikan nasihat di terakhir itu bokap gue. Yang sebelumnya nggak pernah, Nggak pernah mau terlibat. Tidak pernah mau terlibat. Nonton gua manggung tuh nggak? Iya, kegiatan lu tuh nggak pernah. Iya, dia pernah, tapi proses untuk memaksa dia sampai mau nonton tuh ribet banget. Dan di acara juga dia cuma gini doang gitu. Dia selalu bilang, "Kenapa sih Pak lu kalau nonton acara gue gini? Ngapain? Gue tuh tahu lu bakal ngapain." Gue jadi kayak nonton sesuatu yang gue udah bakal tahu bridgingnya, larinya mau kemana gitu. Bokap tuh orangnya gitu banget, Udah. Tiba-tiba di video klip itu dia memberikan pesan terakhirnya di situ. Oke. Bungkus, edit, dia nonton, setuju, ACC, rilis. Akhirnya rilis menghasilkan berapa puluh ribu stream sekarang? Wah, berapa ya terakhir, berapa sih, Li? 50 ribuan stream gak? 100. Terus ratusan ribu stream itu juga di ajaib. Digital platform dan di video klip mungkin udah puluhan ribu juga kali ya? Yang ratusan ribu di YouTube, yang video klip. Kalau yang di platformnya yang udah lumayan puluhan ribu sih. Iya. Terakhir gue nggak terlalu ngecek juga. Berkah ngecek dari bokap tuh. Itu juga menarik tuh ceritanya. Siap. Nanti tahan dulu Bang. Kita jeda dulu. Nih mesti ada yang melewat soalnya. Oh gitu. Siapa? Musik Lovers. Ica ya. Kita bakal kembali tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.